Aku bantu si Saiful, tolong Pak Boa, mau jauh sampai jam 12. Wah. Yang ada kadang bioritmiknya naik, kadang turun. Itu adalah saya rasa menjadi kekuatan daripada semua kita yang ada di sini. Pengurus DPP Kapsin terpilih, kami adakan rapat, terus rapat semua, terus dibikinlah legalitas. Ya, hari ini saya mau mengobrol dengan Bang Raja. Bang Raja Perlindungan Pane. Betul. Ya. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat, Ya. Amriyadi. Apa kabar juga? Alhamdulillah baik. Sehat Bang. ya. Raja Perlindungan Pane. Abang merupakan sosok yang kami banggakan sebagai anak muda, kemudian juga kami juga berterima kasih kepada Abang sudah membimbing kami, sehingga kami juga ingin meniti karir seperti Abang. Jadi, Iya. begini Bang, Abang kan sekarang sudah menaungi IKAPSI ya. Ya. Saya lihat juga semakin bergairah. Kemudian juga Abang sudah membuat kegiatan-kegiatan, baik itu di Jakarta, sangat besar sekali. Kemudian orang sangat banyak datang. Kemudian juga Abang juga membuat di kampung halaman, Mulak Tuta. Tetapi Ya. Abang nih, ada nggak keinginan Abang menginginkan anak-anak muda untuk ikut di KAPSI ini, baik itu di kampung halaman ataupun di perantauan? Ya, terima kasih Anggi Amriyadi. Jadi memang anak-anak muda lah bagian dari perjalanan IKAPSI ini. Ya. Artinya kenapa ya? IKAPSI ini kan kalau dulu ikatan, sekarang kan induk alumni keluarga pelajar Sipirok kan. Ya. Jadi kalau bicara dengan alumni pelajar, berarti salah satu yang menjadi terkait di sini anak-anak muda. Jadi pelajar ini memang dibuat ikatan ini ya, organisasi ini kita buat sebenarnya untuk mempererat silaturahmi sesama Sipirok. Ya. Nah kemudian Pak Amriyadi, jadi selain juga kita untuk mempererat silaturahmi, tapi juga memberikan informasi kepada terutama anak-anak muda yang datang dari kampung kita, baik ke Jakarta, kemudian ada juga kalau dia datang ke Bandung, ada juga IKAPSI Bandung. Ya. Kalau ke Medan baru-baru ini juga ada yang justru IKAPSI Medan itu membantu, Ya. membantu pelajar untuk masuk perguruan tinggi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau disinggung tentang bagaimana perhatian terhadap anak muda, justru kita berharap suatu saat nanti IKAPSI ini dipimpin oleh anak-anak muda sebenarnya. Oh, Itu kira-kira. Bang. Kemudian bagaimana tanggapan Abang mengenai anak muda, generasi anak muda sekarang, generasi anak muda Sipirok lah, seperti apa Bang? Nah jadi gini, beda ya. Jadi kalau kita tarik ke belakang memang jauh sekali perbedaannya dengan zaman kita dengan anak muda sekarang. Oh ya. Kalau sekarang ini Sipirok itu tergolong menurut saya cukup maju ya. Teknologi juga berdasarkan digital ini, terutama di handphone, mereka sudah bisa mengakses yang namanya ilmu pengetahuan, pergaulan dunia, bahkan juga anak-anak muda itu mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang ada bukan hanya di daerahnya sendiri, tapi di luar daerah dia, bahkan luar negeri. Nah, kalau kita tarik dulu ke belakang, kita dulu susah mendapatkan informasi itu. Ya. Bahkan dulu zaman-zaman kita TV aja juga belum ada. Nah, radio lah yang menjadi salah satu alat komunikasi kita. Ya. Itu juga kadang-kadang kedengaran, kadang-kadang tidak. Nah, tapi kalau sekarang semua ini anak-anak muda itu di Sipirok sudah memegang namanya handphone. Ya. Handphone ini tentu kita lihat dari sisi positifnya, jangan dari negatifnya ya. Ya. Jadi dari positifnya adalah mereka akan mengetahui bagaimana eksistensi, termasuk misalnya bagaimana perkembangan di Medan, di Jakarta, bagaimana di Surabaya dan lain sebagainya. Nah, jadi sudah jauh beda lah. Dan saya kira sekarang anak-anak mudanya udah cerdas-cerdas sekali semua. Bahkan waktu saya pulang ke Sipirok itu, anak-anak muda di sana itu bikin
kafe ya. Dan ini ya saya kira nih UMKM yang sangat maju ya, yang sangat positif di Sipirok itu. Anak-anak muda bikin suatu kafe, maju, kemudian berkembang dan lain sebagainya. Dan menurut saya kalau ini kenapa harus merantau lagi? Kan ini menjadi satu lahan juga buat di kampung halaman untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kita di sana. Kira-kira gitu anak muda ini. Jadi kalau abang melihat nih, tadi abang sedikit cerita, kalau waktu abang dulu, anak muda itu seperti apa dulu bang? Sebanding dengan sekarang ini. Jadi gini, jadi dulu kita anak muda itu di Sipirok itu, hiburan kita itu cuma bioskop. Ya. Itu juga 3 kali dalam seminggu. Filmnya juga film India, Indonesia, paling film koboi lah ya. Nah, tapi saat itu memang kalaupun kita bisa menerima informasi itu dari koran. Koran waktu itu datang dari Medan ya, Sinar Indonesia Baru atau Sepada. Tetapi koran itu sampai di Sipirok sudah besoknya, tidak hari itu. Nah, jadi saat itu kita memang kesusahan dalam menerima informasi. Dan juga kesusahan kita untuk mendapatkan buku-buku untuk mengembangkan diri. Walaupun waktu itu ada toko buku di Sipirok, tetapi secara umum dibandingkan sekarang kan apa aja ada di internet ya. Semuanya bisa kita akses. Nah, kalau zaman kita itu dulu, makanya saya sangat salut dengan di zaman kita itu ada orang yang bisa lulus ke ITB ya, ke IPB, ke UI, ke USU. Nah, itu saya kira perjuangannya betul-betul perjuangan yang luar biasa. Bisa masuk di sana karena memang keterbatasan mendapatkan informasi dan lain sebagainya, tetapi dia bisa masuk perguruan kelas nasional lah kira-kira gitu. Itu bedanya. Ini bang, pertanyaan terakhir nih bang. Ini kan tahun politik nih bang. Dan juga nanti di tahun 2024 ini sudah ada pemilu. Nah, anak-anak muda dari Sipirok nih banyak nih yang aktif nih di politik. Kemudian nih apa nih menurutnya abang nih? Apakah IKAPSI itu ikut berpolitik juga bang? Nah gini, jadi IKAPSI itu tidak ikut berpolitik ya. Jadi jelas bahwa IKAPSI itu dia independen. Nah, tetapi kalau ada anggota IKAPSI yang mau terjun di politik secara individu, boleh dong ya. Karena menurut kita bahwa perjuangan IKAPSI itu bukan hanya di organisasi. Tapi misalnya kalau ada anggotanya juga masuk di legislatif, apakah itu DPRD 1, tingkat 2, atau DPR, kan itu bagian juga dari kita untuk meningkatkan sumber daya manusia di Sipirok. Nah, saya yakin kalau misalnya mereka suatu saat menjadi, katakanlah ya, jadi caleg ya, bahkan bila perlu jadi bupati dan lain sebagainya, tentu bisa dia membangun Sipirok secara keseluruhan. Nah, artinya di sini begini, Amriyadi. Jadi secara organisasi IKAPSI tidak berpolitik, tetapi individunya kita dukung, baik perorangan juga. Nah, supaya dia betul-betul sekali lagi bisa menjadi memperjuangkan Huta Sipirok menjadi lebih baik lagi. Kan perjuangan kan tidak melalui IKAPSI juga kan, melalui beberapa jalan juga bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan itu. Itu kira-kira. Ya, mungkin itu teman-teman ya, kawan-kawan anak muda asal Sipirok. Nah, apa nih terakhir nih bang? Mungkin ada pesan-pesan untuk kawan-kawan yang ada itu bang. Jadi gini, sama dengan seperti Amriyadi ini. Amriyadi ini kan juga dari Sipirok. Ya betul. Saya kan, kamu banyak cerita tentang bagaimana kamu sekarang. Kamu juga sekarang kan masuk di ketua bidang hukum Perindo. Nah, jadi harapan saya terhadap yang muda adalah kita dari Sipirok itu tidak boleh minder lagi. Kita tidak boleh lagi dari Sipirok itu merasa terbelakang. Tidak. Itu satu. Jadi anak-anak muda sekarang dengan adanya teknologi dan lain sebagainya sama dengan anak muda Sipirok dengan anak Jakarta. Itu kira-kira. Jadi untuk itu raihlah cita-cita anak muda ini, kemudian kejarlah cita-cita, dan pintu ini sekarang terbuka lebar. Apakah itu di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang sosial budaya, ayo raihlah kesempatan ini. Karena memang kalau dulu kan kita susah, nggak dapat itu momentum. Sekarang terbuka semua. Bahkan kegiatan-kegiatan yang bersifat keilmuan itu pun saya kira orang-orang Sipirok itu bisa meraih itu karena mereka adalah orang pintar. Itu kira-kira harapan saya terhadap anak-anak muda dari Sipirok. Oke, mungkin itulah pembicaraan kami dengan
Abang Da sebagai ketua umum Tikapsi dan juga asli dari Spirok dari mudanya, dan abang ini eh, sangat apa ya, menciptakan lagu itu untuk Spirok itulah bukti dari Iya. kenangan Abang Da. Jadi dia sampai menciptakan lagu. Makanya kalau Abang Da ini kita nggak ragukan lagi pedulinya dia sama Spirok. Mungkin Jadi gini teman-teman sedikit, ya, Imre, ya, saya ya. potong dikit Ya. ya. Jadi saya waktu itu tahun 78 keluar dari Spirok. Ya. Ya. Saya keluar dari Spirok itu karena tidak ada masa depan di sana. Jadi menurut saya waktu itu saya harus pergi merantau. Nah, jadi tahun 80 saya ketemu Iwan Fals satu kampus. Oh. Jadi ketemu Iwan Fals satu kampus ini, kami waktu itu dia belum rekaman. Terus kemudian dia rekaman pertama Sarjana Muda. Terus kita di kampus itu sering, Raja, sebelum saya rekaman di Musika dengerin dulu dong nih gitu. Nah, Oh iya. nah ketika saya pulang tahun 2012 ya, saya buat Sair. Sair ini adalah saya pulang dari Jakarta karena memang kangen dengan Spirok. Apapun itu, kangen kita itu Spirok itu kan tidak bisa dihilangkan begitu saja ya, karena kan kita lahir besar di sana, sekolah di sana, bahkan jatuh cinta pun di sana. Nah, jadi saya buat lagu itu, saya pulang, terus waktu itu ada COVID ya. Betul. Iwan bilang, Raja, lo kemana aja? Saya bilang pulang. Main ke rumah dong, saya main ke rumah dia. Nah, itu Sair itu udah saya buat, udah jadi. Kemudian saya datang ke rumah dia, saya bilang, Wan, saya punya Sair. Jadi akhirnya kita buat mulai start jam 7, jam 5 subuh, selesai kita sholat subuh, selesailah lagu itu. Oh. Dia nyanyi dan saya berdua, akhirnya lagu itu terciptalah. Dan aneh juga, banyak juga yang nanya ke dia, Raja, gara-gara lagu itu orang bilang saya lahir di Spirok, padahal bukan. Jadi itu lebih kepada pertemanan saja dengan dia bawakan lagu itu, tetapi orang Spirok harus tahu bahwa Iwan Fals itu pernah menginap di Hotel Simago-Mago, Torsibohi. Jadi dia tahu nuansa itu. Ketika dia menyanyikan itu, waktu itu dia tahu view-nya, rohnya lagu itu, karena dia pernah ke Spirok. Jadi dia ke Spirok itu Jadi waktu itu gini. Jadi saya bilang Iwan itu main dari tur Sumatera, dari Aceh ke Medan, kemudian dari Medan dia mau main di Padang, tapi dia pengen lewat Spirok, kampung teman saya, jadi tidak naik pesawat. Jadi dia waktu itu naik bis, 5 bis mereka dari Medan ke Padang untuk melewati Spirok. Nah, jadi ketika saya sadorkan ke dia, dia tahu betul. Malah dia bilang, kok ada hotel di tengah sawah ya, kata dia waktu itu. Di hutan-hutan lagi. Di hutan-hutan lagi, kata dia. Hotelnya pada saat itu masih bagus ya, Pak? Masih bagus sekali. Dia nginap di situ, di Torsibohi. Jadi saya waktu itu, saya di Jakarta, dia di situ, dia ngomong. Terus istrinya ngomong, ya Raja, kita udah di kampung Raja di Spirok. Saya nggak percaya. Tapi begitu di videoin sama dia waktu itu, saya tahu bahwa dia di Spirok. Jadi dia memang tahu Spirok. Dan makan di Spirok dia waktu itu. Nah, teman-teman, begitu penuturan dari Bang Raja, bahwasanya bukan hanya Iwan Fals itu menyanyikan, dia juga sudah pernah menginap di sana, Bang. Menginap Spirok. Nah, oke, Bang. Mungkin itulah cerita kita hari ini. Mungkin teman-teman biar tahu, tetap semangat ya. Tetap semangat. Spirok bisa. Ikapsi bisa. Terima kasih. Ayo.